Kita lanjut lagi bahas tentang horor. Jadi, apakah ada cerita horor? Ini ada, tapi bukan di rumahku, melainkan di rumah tempat tinggal abangku. Kejadian ini dialami adik ipar abangku, anggaplah namanya Tinus. Tinus namanya. Tinus ini pernah bekerja di perkebunan sawit di desaku. Dia tinggal di base camp, semacam mes karyawan lah ya, bersama abang dan kakak iparku. Ya, jadi Tinus ini tinggal bersama abang saya dan abangnya dia, kakak kandungnya. Mes ini ada 2 kamar. Kamar Tinus ini di sebelah kamar abang dan kakak. Tadinya Tinus sekamar dengan sepupunya yang bernama Kipli, tapi nggak lama karena Kipli pindah ke perkebunan sawit di daerah Binjai, kecamatan sebelah. Setelah ada Kipli di sana, mereka sama-sama diganggu tapi masih aman. Paling sering diganggu saat tidur, selalu ketindihan sampai teriak malam-malam seperti mimpi buruk. Kipli tidak tahan dengan gangguan itu yang membuatnya jadi tidak bisa tidur malam. Akhirnya memutuskan numpang tidur di mes teman-temannya, si Kipli ini. Akhirnya Tinus sendirian tuh di kamar. Setelah kurang lebih 3 tahun kerja, Kipli pun pindah. Jadi selama 3 tahun itu Kipli numpang di mesnya teman-teman karena takut. Di mesnya Tinus itu Kipli sering diganggu. Lanjut ke Tinus. Tinus waktu itu masih gila-gilaan main ML atau PUBG, sehingga dirinya sering begadang. Bahkan Tinus pernah diusir kakak karena setiap malam berisik dengan gamenya. Dia sampai nggak tidur selama seminggu full. Kalau diomelin ya, dia pergi ke rumah, pergi dari rumah, lanjut main game sama kawan-kawannya di tempat ini, tempat ginian lah, tak kasih gambarnya ya. Nah, dia nongkrongnya di sini, naik ke atas. Banyak yang bilang dia gila, tapi Tinus bilang dia bukannya tidak mau tidur atau tidak merasa ngantuk, tapi di kamarnya banyak sekali bayangan yang mondar-mandir di dalam, sehingga dirinya merasakan panas dan sesak di dalam kamar. Akhirnya Tinus pindah tidur ke ruang tamu. Suatu hari Tinus sedang main HP kayak biasa di ruang tamu, main HP kayak biasa dari siang sepulang kerja hingga sore hari main di ruang tamu. Sebelum maghrib kakak udah nyuruh Tinus mandi lah, supaya abang pulang kerja nanti bisa langsung mandi biar gantian, nggak antri, nggak pakai ngantri. Tapi Tinus nggak nyaut, dia diam aja megangin HP yang masih nyala. Gamenya juga belum dikeluarkan, jadi dia main HP diam aja. Tiba-tiba Tinus berdiri, kemudian jalan ke kamarnya, terus keluar lagi, jalan ke depan mes, masuk lagi ke dalam rumah, terus ke dapur, balik lagi ke ruang tamu. Jalannya cepet banget. Terus dia duduk bersila menghadap ke dalam kamarnya. Akhirnya kakak tanya, "Kenapa kau?" "Apa? Gak kenapa-kenapa," kata Tinus. "Terus kenapa kau mondar-mandir kayak orang bingung gitu?" "Mana ada aku jalan, dari tadi aku duduk sini, udahlah mau tidur aku," kata Tinus. Kemudian Tinus masuk ke dalam kamar, pintu kamar dibiarkan terbuka, di dalam kamarnya juga dibiarkan gelap. Kakak menyusulnya ke kamar, mau nyalain lampu, tiba-tiba Tinus teriak, "Jangan!" Kakak kaget dan gak sengaja nendang kaki Tinus. Tinus bangun terus nanya, "Kenapa kak?" "Aku mau nyalain lampu, sekalian nyuruh kamu mandi. Udah malam ini, kau udah kerja seharian di lapangan, masa nggak mandi? Jangan kebiasaan kayak gitu kau." Tapi Tinus menolak untuk mandi, katanya dingin. Bukannya bangun atau mandi, Tinus malah narik selimut terus memejamkan mata. Sebelum Tinus tidur, bilang, "Jangan bangunin aku ya, biarkan aja lampunya mati, sakit kepalaku, makin pusing aku lihat cahaya lampu." Akhirnya kakak keluar kamar, gak jadi nyalain lampunya. Tak lama kemudian abang datang dari lapangan. Setelah masuk rumah, abang langsung ambil handuk terus mandi. Habis itu dia makan. Kakak nyusul abang ke dapur, menceritakan keanehan Tinus tadi. Abang tidak begitu mendengarkan
karena berpikir logis. Ah, itu efek gila main game, kata si abang. Tiba-tiba Tinus teriak dari kamar, pergi kau. Kakak sama abang langsung lari ke sana. Di dalam kamar mereka melihat Tinus sedang melotot lihat ke plafon kamar. Wajahnya merah, kedua tangannya dikepalkan dengan keras, suaranya kayak kecekik, persis kayak orang sekarat meregang nyawa. Abang langsung lari keluar nyari bantuan, tapi dia bingung mau minta tolong ke siapa. Akhirnya dia lari ke rumah teman kerjanya, karena bapak dari temannya itu Manang. Siapa tahu bisa bantu. Manang itu mungkin orang yang tahu hal gaib ya. Tapi sayangnya bapaknya udah pulang ke kampung. Kalaupun ada, bapaknya nggak pernah menangani orang kesurupan, karena tugas Manang mengobati orang sakit. Oh, Manang memang bisa lihat hantu, tapi harus ada ritual lengkap dengan saja. Lah ini mana sempat. Tapi ada nih yang mereka tahu bisa lihat makhluk gaib, tapi beliau sedang di musola. Mereka bingung mau manggil ke musola, takut ganggu. Kalau tidak dipanggil kasihan Tinus, takut fatal karena kelamaan nunggu. Meskipun gak yakin bapak itu nanti bisa bantu, mereka tetap mau nyoba. Akhirnya mereka nunggu. Jadi selama nunggu Tinus dibaca-bacakan doa aja, terus dibasuh wajahnya sama kakak, ditekan-tekan ujung kukunya. Tinus tidak mengamuk, cuma ya itu dia melotot aja dan tidak bisa bicara. Kakak sampai nangis melihat keadaan Tinus yang seperti meregang nyawa. Udah mau mati Tinus ini. Takut, dia bilang ke anaknya, jangan keluar kamar ya nak, om lagi sakit. Anaknya masih kecil, jadi dikasih tontonan di HP biar diam di kamar. Lama banget mereka nunggu bapak di musola itu. Di sana mereka bantu juga sama tetangga. Orang sebanyak itu nggak ada satupun yang bisa bantu menyadarkan. Jadi dia coba pijit-pijit aja sambil manggil namanya. Tinus, sadar Nus, sadar. Karena nggak ada yang ngerti gimana menyadarkan orang kesurupan. Setelah si bapak yang ditunggu-tunggu itu dari musola keluar, teman abang langsung pergi ke sana menjemput si bapak. Pak, minta tolong pak. Si bapak bilang, ya sebentar, saya ke rumah dulu, nanti saya langsung ke sana. Rumah si bapak nggak jauh dari mes abang, jadi bentar aja nunggunya. Si bapak datang ke situ bawa botol kecil berisi air, entah air apa, agak berminyak airnya. Air yang dibawanya kemudian dioleskan di kening Tinus sama di telapak kaki. Lalu si bapak memejamkan mata, terus menuangkan air ke telapak tangannya, kemudian perciki ke sudut kamar. Bawa keluar aja, panas di sini, katanya suruh. Katanya nyuruh abang dan yang lainnya memindahkan Tinus ke ruang tamu. Rumah ini panas, pindah ke ruang tamu Tinus ini. Di sana Tinus lemas bener, nggak mampu berdiri. Kenapa di aku pak, katanya kakak ini. Si bapak bilang ada hantu perempuan yang suka banget sama Tinus. Tadi sewaktu dia datang, hantu perempuan itu duduk di perut Tinus, menekan kepala Tinus. Jadinya Tinus gak bisa gerak. Tapi si bapak memuji kekuatan Tinus karena gak sampai kesurupan dan mampu melawan. Padahal udah dari tadi nunggu si bapak. Tinus masih sadar karena mampu melawan, bukan karena saya, kata si bapak. Guys lah, itu aja. Ini penyebabnya ada penunggunya di tempat kerjanya itu katanya. Namanya Jugam. Entah itu Jugam itu apa, dari Kalimantan Barat, semacam hewan mitologi mungkin. Jadi memang base camp tempat kerjanya kakak ini, mes karyawannya abang Tinus ini sudah memang banyak penunggunya. Jadi seperti itulah teman-teman.